Ibu-ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan dalam maghrib tadi, bagaimana contoh seorang Ibu Masitoh, seorang pembantu kerajaan di Mesir, kerajaan Firaun. Beliau memperjuangkan keimanan itu dengan risiko yang sangat tinggi sekali, dengan menghadapi maut, dan matinya pun tidak wajar, harus dimasukkan satu air yang mendidih. Beliau yang memang manusia mayang mentoleh, setelah anak-anak semua itu masuk dan mati, dia di panggung yang akan terjun ke air itu mayang mentoleh karena melihat panas yang begitu. Akhirnya anak yang bayi yang digendongnya itu, wahai ibu, ini mulia ya ibu, jangan takut, jangan takut air panas, bahwa air panas itu masih jauh kalau dibanding besok dengan air api neraka. Kalau ibu sekarang takut dengan air panas itu, besok akan dibakar Allah di narul jahanam, jauh lebih panas daripada air itu. Maka apabila kita melihat panas, pilihlah itu, karena itu lebih dingin daripada neraka itu. Anak yang masih digendong itu oleh Allah bisa bicara, kemudian tersentaklah masih toh, hingga tegar kembali bahwa kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, baik yang sebagai pengamal biasa, baik yang duduk di PW daerah, baik yang di tingkat desa, kecamatan, bahkan di kabupaten, hendaknya mari kita bangkit. Tanggung jawab kita sangat besar sekali, dan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Bagaimana kau dulu di dunia ikut berjuang dalam perjuangan Wahidiyah, bahkan Mbah Yai Majid Qaddasirah akan datang menanyakan kepada kita semua, wahai pengawal Wahidiyah wanita, bagaimana dulu setelah aku tinggal mati, kau masih berjuang atau tidak? Apa kau berjuang pada saat aku masih hidup, dan setelah mati kau tinggalkan? Di mana kesadaran kita kepada Allah? Ini nanti akan dimintai semuanya itu oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dan oleh Mbah Yai. Kita sering mengatakan pengikut Mbah Yai, penderek Mbah Yai. Mari, kalau kita yang betul-betul penderek Mbah Yai, dia tidak bisa diam melihat keadaan. Kalau perlu kita sumpah, wallahi, wahai diriku, aku tidak akan berhenti selama umat dan masyarakat belum semua kembali kepada Allah SWT. Harus disumpah. Seperti Mbah Yai Ma'ruf itu, kalau belajar dia ke makom mujadah, kemudian menyumpah dirinya, wahai diriku, aku nanti tidak akan meninggalkan makom ini sebelum yang mati menemui saya. Imam Ma'ruf. Maka Mbah Ma'ruf tidak pernah mau pergi, terus mujadah kalau yang mati di makom itu belum bangkit dan menemui beliau. Dia sumpah karena dia tahu bahwa nafsu itu mudah waleh. Maka disumpah, tidak akan pergi wahai nafsu, kau jangan mencoba membawa saya keluar. Saya tidak akan pergi dari makom sebelum ketemu yang mati ini. Maka Mbah Ma'ruf biasanya kalau makom sampai ketemu yang sumari dan berdialog dengan yang mati, sehingga ketika Mbah Ma'ruf ini ingin mendapat ilmu laduni, datang di makom-makom dan ketemu, hai anak muda, kau mengapa bertapa beriadoh di makam saya, di kubur saya? Wahai yang kiai, saya datang ke sini ini mohon didoakan mendapat ilmu yang tanpa belajar. Kata yang mati, sulit, bahkan tidak ada mau ngalim tanpa belajar, mau kaya tanpa bekerja. Mbah Ma'ruf pergi, berarti belum waktunya, satu makom ke makom yang lain, sampai akhirnya pulang di pondoknya itu. Mbah Yai Khalil mengatakan, datanglah ke Batu Ampar, beliau tadi malam menemui saya, sampaikan pada masyarakat, barang siapa yang mau ziarah di makom saya dan menghafal Quran, maka akan saya doakan, insya Allah ijabah. Jika tidak ijabah, tagilah saya seperti orang menagih hutang. Mbah Ma'ruf berangkat lagi di sana, dan alhamdulillah setelah 7 hari 7 malam beliau di sana, kemudian dia mendapat ijabah, mendapat ilmu laduni.
Begitu ketika dia ingin sekolah di Makkah dan berhaji, tidak punya sangu, beliau pun di sana riadoh. Dan alhamdulillah juga setelah itu spontan seperti itu banyak orang datang bermimpi ketemu Mbah Yai Khalil Mangkala, Mbah Yai Abu Samsudin Batu Ampar, supaya membantu sangunya orang yang riadoh di kubur saya. Dan kamu nanti akan kuganti, pekerjaanmu akan berlimpah-limpah. Sehingga mengaruh pada itu pulang dengan bawa uang yang sangat besar sekali. Para hadirin yang kami hormati, ibu-ibu dan anak-anak remaja, mari diri kita sumpah, janganlah kita kendor semangat kita. Makin tua bukan makin kendor, makin tua harus makin giat, makin bersemangat, karena kita makin tahu bahwa tujuan yang kita perjuangkan masih jauh. Apa yang kita perjuangkan bahaya masih jauh. Kalau tidak, kita nanti akan ditegur oleh Mbah Yai Qotso Siro.